Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Temar Buto dari kelas B Otomotif peserta PPG tahun 2020. Untuk pertemuan hari ini kita akan membaca data trouble atau membaca data kerusakan pada mobil jenis Xenia atau Daihatsu Xenia tahun 2011. Yang kita persiapkan itu ada beberapa alat, diantaranya adalah manual book Daihatsu Xenia, kemudian report sheet, kemudian ada scan tool, kemudian ada fender cover dan multitester serta majun sebagai perlengkapan. Selanjutnya kita mulai saja. Yang pertama adalah kita membuka kabin di dalam mobil, dan selanjutnya membuka kap mesin. Sebelum untuk melaksanakan pemeriksaan data trouble code pada mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, kita masuk ke dalam mobil. Kemudian kita bunyikan klakson sebanyak 3 kali untuk meyakinkan tidak ada seseorang di belakang ataupun di samping kendaraan. Selanjutnya kita buka kap mesin. Dan kita pasang fender cover. Ada fender cover. Selanjutnya adalah memasang grill cover. Ini bertujuan supaya kendaraan terbebas dari goresan-goresan yang tidak kita inginkan. Sebelum pemeriksaan selanjutnya, kita harus tahu beberapa komponen sensor yang ada di Daihatsu Xenia. Ada beberapa sensor yang ada di mesin. Sekarang kita lihat beberapa sensor yang ada di sini. Ini ada sensor IAT atau intake air temperatur. Kemudian ini ada vakum sensor. Ini ada ISC. Kemudian selanjutnya ada kontrol oli. Kemudian ada throttle body sensor. Nah, ada TPS. Ini sensornya di sebelah sini. Ini TPS yang fungsinya untuk mengatur pembukaan sudut daripada katup udara. Yang selanjutnya di sini ada sensor oksigen atau oksigen sensor untuk mengetahui seberapa besar oksigen yang lolos di
gas buang. Ada crankshaft posisi sensor, itu letaknya di bagian bawah sana. Bagian bawah. Nah, ini adalah crankshaft posisi sensor untuk mengirim sinyal pada ECU sebagai pengapian. Satu lagi di sebelah dalam itu ada, di sebelah dalam sini itu ada camshaft posisi sensor. Nah, itu beberapa yang ada di mobil Daihatsu Xenia, beberapa sensor yang ada. Di antaranya mungkin ada 11, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Di antaranya ada aktuator, ada koil, dan ada injektor. Kemudian di sebelah sini ada fuse box. Nah, ini ada beberapa fuse box. Nah, ini ada keterangannya, itu ada relay lampu kepala, ada sekring lampu kepala, ada magnetic switch, ada klakson, ada EV 15 ampere. Ini diletaknya di sini. Maka kita harus tahu fuse box atau sekring fuse EV itu letaknya di fuse box atas 15 ampere. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengecekan data trouble code atau pengecekan kerusakan yang ada di sistem EV di mobil Daihatsu Xenia. Kita menggunakan alat scan tool. Kebetulan saya menggunakan Marlon seri X431. Selanjutnya kita masuk ke kabin, di dalam kabin. Kita masuk di dalam kabin. Kabel OBD kita colokkan di bagian bawah kemudi, kita colokkan. Seperti ini. Letaknya di sebelah sini kalau yang Daihatsu Xenia tahun 2011. Mungkin kalau yang New Daihatsu Xenia itu beda lagi. Ini kita sudah terkonek dengan sistem EV di dalam mobil Daihatsu Xenia. Nah, kita nyalakan, kita on-kan mobil, kita on-kan. Nah, kita on-kan, kita nyalakan alat scan toolnya. Apakah ada kerusakan di dalam sistem EV ini? Untuk melakukan pemeriksaan, kita bisa kunci kontak pada saat on. Nah, ini ada user, pemilik alat. Kita start. Nah, di sini ada pilihan diagnostik, PIM, tool, control panel, dan tune up. Kita pilih di diagnostik. Ada GD scan. Kita pilih. Menu selanjutnya kita masuk start. Kita masuk start. Ini ada beberapa pilihan di mobil Toyota, Suzuki, Nissan, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Honda. Kita pilih yang Daihatsu. Ini ada jenis Daihatsu V20.01. Oke. Masih proses dengan ECU. Apakah support? Kita oke lagi. Harap tunggu, masih proses. Nah, ini sudah masuk menu Daihatsu tipe S20. Kita menggunakan jenis Daihatsu Storia. Ini ada Storia. Kita pilih di 00 garis miring 05 00 strip 12. Nah,
Kemudian seri mesinnya adalah K3. Ini ada quick system dan all system. Karena kita akan memeriksa bagian FV, kita klik di all system. All system itu ada FV, ada automatic transmisi, ada ABS, DVS, ABRI, dan KFS. Kita pilih di FV. Kita pilih FV, menunggu. Ini ada beberapa pilihan, ada membaca kerusakan, ini ada menghapus data, ada membaca current data, itu untuk membaca temperatur dan lain sebagainya. Kita pilih di read poll data. Ini sedang melaksanakan konektivitas. Nah, ini ada kerusakan satu, ada trouble kodenya P0110, yaitu intake air temperatur sensor. Ini berarti ada satu kerusakan. Nah, kita matikan mobil. Ini sudah ada kerusakan, berarti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Kita back lagi. Apakah Anda mau keluar? Ya. Back lagi. Ini sudah ke awal. Quit lagi. Nah, sekarang kita cek di IAT, intake air temperatur. Depan lagi. Nah, sudah saya sebutkan tadi di depan, ini adalah sensor intake air temperatur untuk mendeteksi suhu udara. Nah, kita periksa. Nah, ternyata soket pada IAT itu tidak terhubung dengan sensor IAT. Ini sudah kita menemukan permasalahannya. Ternyata hanya soket yang terlepas pada sensornya. Ini caranya adalah kita masukkan lagi sensornya. Nah, kita masukkan sensornya. Kemudian kita cek lagi apakah masih terdapat kerusakan pada sistem FV. Kita masuk lagi ke scan tool. Karena tadi sudah diperbaiki, kita on-kan lagi. Kita start lagi, diagnostik, CT scan, kemudian menunggu. Kita start Daihatsu model V20. Oke. Oke lagi. Masih menunggu. Model Daihatsu Storia. Kita pilih model yang 12, mesin K3, all system. Kita pilih FV. Masih menunggu. Kita baca pembacaan data. Ini masih terdapat IAT padahal kita sudah membetulkan. Ini harus dihapus dulu. Nah, ini kita kembali. Nah, ini erase all data. Nah, ini ada keterangan apakah Anda akan menghapus data? Ya. Nah, ini kenapa karena masih muncul? Karena tadi belum dihapus datanya. Kita baca lagi di read full data lagi. Apakah masih ada? Ini sudah tidak ada. Nah,
sudah tidak terdapat kerusakan yang ada di sistem EV. Oke. Kita juga bisa membaca beberapa sensor yang ada, bekerjaannya sensor yang ada di sistem current data, tetapi kita harus menghidupkan mesinnya dulu. Ini kita bisa dipilih current data. Nah, kita bisa hidupkan temperatur udara, temperatur air, kita hidupkan sampai dengan RPM-nya. Tapi sebelumnya saya ambil catatan dulu biar nggak lupa. Nah, ini saya catat. Ini ada beberapa menu, ada temperatur air, ada IAT, ada RPM, ada sudut pengapian, ada IAT, atau posisi throttle, posisi sensor ini. Nah, ini aja dulu. Kita lihat di sana berapa. Kita masih menunggu untuk current datanya. Datanya kita catat. Ini masih berkomunikasi dengan ECU. Kita masih menunggu. Ini ternyata lama sekali karena tergantung dari jenis scan toolnya. Atau kita balik lagi dulu. Ini masih menunggu respon dari scan tool ke ECU. Nah, ini ternyata balik lagi ke menu lagi. Ini kita pilih Storia, pilih yang 12, pilih mesin yang all system, EV. Ini kita membaca current data. Satu aja dulu RPM-nya, engine speed, RPM, oke. Supaya tidak terlalu berat. Selanjutnya kita akan mengecek current data. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih OK lagi. Kita bisa langsung starting di mobil. Kita pilih Storia, kemudian 12 K3 all system, EV, ada read volt data, iris data, read current data. Ini kita klik di read current data. Kita pilih
Contoh kita pilih mau mengetahui temperatur air, kita pilih temperatur air. Kemudian kita mau mengetahui RPM mesin, sudut pengapian, sudut pembukaan IAT, map sensor dan IAT, voltase O2 sensor, beban dan posisi throttle sensor. Kita klik OK. Masih berhubungan dengan ECU. Nah, ini sudah keluar water temperatur itu ada 72 derajat, IA map sensornya 28, engine speednya 969, ini kecepatan RPM-nya 0 km karena berhenti, sudut pengapiannya 4,23, suhu IAT atau suhu udara masuk 45 derajat Celcius. Kita bisa mengetahui dengan cara di print untuk save. Ini printnya ternyata tidak bisa berjalan. Kita save aja. Atau kemudian kita akan membaca data yang lain. Akan membaca data yang lain, di bawahnya itu masih ada kembali back. Ini membaca current data. Di bawahnya lagi ada AC signal, injection, waktu injeksi, ISC, O2 sensor, cam shape, sudut cam, kita bisa baca. Nah, ini sudah terlihat upstream O2 1,45, beban 0, AC signal 0. Tapi kita coba apakah berubah kalau AC-nya dinyalakan. Kita coba nyalakan AC-nya. Nah, ini sudah berubah karena AC-nya dinyalakan, berarti masih aktif untuk sensornya. Kita matikan lagi dengan AC-nya. Waktu penginjeksian ini sudah juga tertera. Sekarang kita save atau kita simpan. Kita simpan. Filenya namanya data. Tetap gak bisa. Oke. Ya. Stopin. Kita sudah mengetahui current data yang begitu banyak. Nah, kita sudah mengetahuinya, kita bisa dimatikan atau kita kembali dulu ke belakang, back lagi. Back lagi. Back. Quit.
Kita matikan mesin mobilnya, kemudian kita cabut kabel OBD-nya. Kemudian selanjutnya kita melepas grill cover cepat untuk diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pemeriksaan engine management sistem FV pada mobil Daihatsu Xenia tahun 2011. Kita cuma pelajari tadi refleks di belakang, letak komponen, kemudian cara membaca kerusakan data dan cara menghapus data atau data kerusakan. Mungkin kemudian yang satu lagi ada membaca current data atau data yang sedang berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.